Ya, berjumpa lagi dengan saya Sri Wisnu. Dan pada kesempatan kali ini adalah vlog kedua saya dalam rangka diary saya selama isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Nah, begini ceritanya. Sekitar tanggal 2 Juli 2021 kemarin, saya ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jogja. Kemudian saya melakukan tes antigen dan ternyata dinyatakan positif. Kemudian dari pihak rumah sakit, kemudian saya ditawari apakah akan meminta obat dari rumah sakit atau tidak. Kemudian saya langsung saja meminta obat karena ya pada saat itu kan saya juga panik juga ya, tiba-tiba positif dan sebagainya. Nah, daripada saya mikir lagi, kemudian saya langsung meminta obat dari rumah sakit. Kemudian setelah saya diberi obat, saya diberi petunjuk bahwa besok itu sebaiknya saya segera melapor kepada puskesmas di mana saya tinggal. Nah, maksudnya yaitu mungkin untuk pendataan juga, untuk pendataan orang-orang atau penduduk yang terkena COVID di daerah tersebut. Dan juga saya juga diminta untuk ke puskesmas, yaitu untuk melakukan PCR swab seperti itu. Tanggal 2 itu. Nah, kemudian malam harinya saya mulai saya mulai deleming itu apa ya, deleming itu semacam gak enak tidur dan sebagainya. Nah, seperti demam. Kemudian saya buka plastik obatnya, dan di situ memang ada paracetamol pada saat itu. Kemudian saya konsumsi paracetamol, dan alhamdulillah tubuh saya suhunya sudah mulai turun. Tapi pada saat saya tidur itu saya tidak enak sama sekali. Seperti saya itu merem, tetapi saya tidak merasa tidur. Mata saya merem, tapi ini kayak otaknya itu jalan terus gitu loh. Pikirannya jalan terus dan sebagainya, itu sampai pagi. Nah, kemudian tanggal 3-nya itu kalau tidak salah itu hari Sabtu. Nah, saya masih ingat tanggal 3 Juli itu hari Sabtu. Dan pada saat itu saya punya bukan informasi, tapi sebenarnya rasa ketakutan tersendiri sebenarnya bagi saya untuk melakukan PCR swab. Antara takut tidak dan sebagainya, dan disitulah muncul kebodohan saya. Ya, kebodohan saya muncul karena ketidaktahuan saya. Dan biasanya kan kalau Sabtu kan puskesmas hanya buka sampai jam 9:30 kalau tidak salah, dari pagi 7:30 sampai 9:30. Dan pada saat itu akhirnya karena saya takut gimana dan sebagainya, dan saya tetap berharap bahwa PCR swab saya akan menjadi negatif ya. Jadi maksudnya begini, dari tanggal 2 kan saya antigen saya dinyatakan positif. Nah, maksud saya itu ingin berusaha beberapa hari untuk mentreatment diri saya supaya ketika saya di PCR swab di puskesmas itu bisa menjadi negatif. Karena PCR swab itu tingkat detailnya lebih tinggi daripada antigen. Ini masih katanya loh ya, katanya. Dari situ akhirnya saya punya pikiran untuk tidak lapor ke puskesmas dan untuk melakukan PCR swab pada tanggal 3 atau hari Sabtu itu.
dengan pertimbangan bahwa saya ingin berusaha mentreatment diri saya supaya saya bisa sehat dalam beberapa hari. Kemudian ketika saya lapor ke puskesmas dan melakukan PCR swab, saya bisa dinyatakan negatif. Dan itulah ketidaktahuan saya, kebodohan saya. Kemudian karena itu Sabtu, kemudian Minggu kan kantor pemerintah tutup, artinya puskesmas tutup. Berarti saya harus nunggu sampai hari Senin untuk PCR swab. Nah, dalam masa 2 hari ini, tanggal 3 dan tanggal 4 ini, berarti kan saya harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Sendiri. Kemudian saya sebenarnya dari tanggal 2 itu saya sudah meminta istri dan anak saya untuk segera meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah orang tua saya, sehingga saya dari tanggal 2 saya isolasi mandiri di rumah ini sendirian tanpa teman sama sekali. Jadi saya di sini isolasinya dari tanggal 2 ditunya tanggal 3 ya, berarti ya tanggal 3, tanggal 4. Ini kebodohan saya adalah seperti ini. Saya melakukan isolasi mandiri itu tanpa pengetahuan apapun mengenai treatment COVID-19 itu bagaimana. Nah, kemudian masalah muncul di sini karena ketidaktahuan. Itu masalah muncul. Saya demam. Saya nggak tahu apa. Yang penting kalau demam saya langsung minum paracetamol gitu aja. Kemudian, tapi saya tetap tiap hari saya mengkonsumsi obat yang diberikan dari rumah sakit. Di situ kalau tidak salah obatnya ada, saya kurang tahu namanya, tapi yang jelas itu antibiotik, dan juga suplemen penunjang yang lain seperti zinc, vitamin D kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Saya lupa, tapi yang jelas banyak vitamin di situ. Nah, di situ dalam 2 hari itu saya kondisinya demam terus. Bahkan siang hari pun kaki saya itu terasa dingin. Dan akhirnya saya tetap mengkonsumsi paracetamol. Seperti itu. Dan yang harus dipahami, dalam kondisi COVID itu kita tidak boleh membuang waktu sama sekali seperti yang saya lakukan. Berusaha untuk sendiri dan sebagainya, tapi tidak punya pengetahuan sama sekali tentang treatment COVID. Seperti itu. Dan celakanya lagi, ketika Senin saya lapor ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu pemikiran saya akan melakukan PCR swab seperti yang dikatakan pihak dokter dari rumah sakit yang saya tes antigen. Sampai di sana saya hanya dimintain ngisi belangko, nama, alamat dan sebagainya, plus apa yang sudah saya lakukan. Saya menulis bahwa saya sudah melakukan tes antigen dan dinyatakan positif. Kemudian setelah itu dari pihak puskesmas hanya mengatakan seperti ini, Mas, sebaiknya sekarang Mas pulang saja karena nanti akan ditindaklanjuti dari tim gugus COVID atau apa, saya kurang tahu yang ada di situ. Terus kemudian saya bertanya, loh, jadi saya tidak bisa melakukan PCR swab di sini? Bisa, Mas bisa melakukan PCR swab di sini, tetapi
saat ini data yang diambil adalah data yang pertama, yaitu antigen. Jika masnya antigen itu positif, berarti kemungkinan besar swab mas juga mesti akan positif. Jadi akhirnya saya diminta pulang untuk menunggu menunggu kabar dari pihak puskesmas ataupun gugus COVID pada saat itu tanggal 5. Nah, setelah itu saya sudah mulai merasa, waduh, saya wasting time 2 hari berusaha untuk mentreatment diri saya sendiri, berharap supaya ketika PCR swab saya akan negatif, tapi ternyata Seninnya saya tidak diterima untuk PCR swab karena saya sudah dianggap positif pada tes antigen. Nah, setelah itu pada malam harinya kemudian saya dihubungi dari pihak puskesmas seorang wanita. Kemudian kami wawancara lewat WhatsApp. Kemudian mbak tersebut mengatakan bahwa oke mas, kalau begitu masnya isolasi mandiri di rumah, kemudian nanti akan dibuatkan resep dari puskesmas untuk saya. Kemudian dari pihak puskesmas menyatakan isolasi mandirinya akan segera dimulai, padahal sebenarnya saya sudah melakukan isolasi mandiri kemarin. Dan yaitu tadi cerita saya dengan puskesmas. Jadi intinya adalah seperti ini: ketika teman-teman mau melakukan isolasi mandiri, teman-teman harus tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman harus mengedukasi teman-teman sendiri tentang pengetahuan tentang bagaimana sih treatment pada saat melakukan isolasi mandiri. Jangan sampai teman-teman mengulang kebodohan yang saya lakukan, yaitu mengulur-ulur waktu. Maksudnya mau mengulur waktu, tapi ternyata sebenarnya itu kurang baik. Karena ketika saya melakukan isolasi mandiri tanggal 3, 4, kemudian 5, itu sebenarnya saya tidak punya edukasi sama sekali. Pokoknya saya hanya tidur dan minum obat yang diberikan. Untung masih ada obat yang diberikan dari rumah sakit pertama yang saya datang. Seperti itu. Dan cerita selanjutnya akan saya lanjutkan untuk besok ceritanya.